Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 51 ya. 53. Khuf sudah. Sudah ya. Baik. Qala rahimahullahu taala babun ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskan beberapa riwayat tentang sandal yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bab ini dan bab yang sebelumnya, yaitu bab tentang khuf. Kemudian hari ini adalah bab tentang sandal yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat yang dibawakan tentang pembahasan hal ini tidak sekedar menceritakan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW pun menggunakan sandal dan khuf, tapi ada makna-makna lain yang bisa kita rasakan dari riwayat-riwayat tersebut. Salah satunya semua riwayat tentang khuf dan sandal yang digunakan Rasulullah SAW mendidik dan membimbing kita untuk memperhatikan kesehatan tubuh. Dan para ulama berbicara panjang lebar tentang hal ini. Ketika mereka, para ulama rahimahumullah, berbicara tentang khuf, ada sebuah riwayat yang menyebutkan dengan lafaz tasakhin. Tasakhin itu artinya menghangatkan telapak kaki. Menghangatkan telapak kaki. Tentunya dengan menggunakan alas kaki, baik itu berupa sandal, sepatu ataupun khuf, menjadi salah satu ikhtiar dan usaha dari seorang hamba untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mulai dari telapak kaki yang terkena duri misalnya, atau barang-barang tajam lainnya. Demikian juga pengaruh hawa dingin dan hawa panas yang tentunya akan memberikan madarat atau bahaya pada kesehatan tubuh. Memang setiap yang diucapkan dan diperbuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala apa yang beliau ucapkan dan beliau perbuat itu pasti bermanfaat. Apakah manfaat itu kita rasakan secara langsung maupun tidak? Kadang-kadang satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan kita rasakan manfaatnya secara langsung sebelum kita membaca dan menelaah lebih dalam lagi. Termasuk tentang khuf dan sandal yang digunakan Nabi alaihi salatu wassalam. Selain untuk menjaga kesehatan tubuh, kerapian, demikian juga keindahan menjadi salah satu hikmah dari disyariatkannya sandal dan khuf bagi seorang muslim. Contohnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa seorang hamba yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, meskipun kecil kesombongan itu, akan menjadi sebab dia terhalang masuk ke dalam surga. Kemudian seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah termasuk dalam kategori kesombongan seseorang yang senang menggunakan pakaian yang indah dan sandal yang indah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan.
Maka syariat Islam benar-benar mengatur tata ruang, tata kota, tata diri. Ini semua masuk dalam syariat Islam. Sehingga ketika berbicara mulai dari tata diri, kerapian, keindahan, kebersihan, demikian juga tingkat di atasnya mungkin tata ruang kita dalam rumah ataukah kos-kosan tempat kita tinggal. Demikian juga tata ruang di sebuah masjid. Kemudian tata lingkungan, seterusnya sampai dengan tata kota, tata negara. Itu semua masuk dalam keumuman dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tentu muru'ah, kehormatan dan kewibawaan seseorang itu juga bisa dilihat dan ditentukan dari bentuk lahir, bentuk zahir kita. Seseorang yang bertauhid, memiliki keyakinan dan keimanan yang kuat, tentu akan terpancar dan terlihat dalam bentuk lahiriah, dalam bentuk luarnya. Seorang muwahhid, orang yang bertauhid, muttabi'un li sunnatin Nabi, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka akan terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Dan itu juga terlihat dari cara dia berpakaian, cara menggunakan sandal, termasuk di dalamnya adalah sepatu, sandal, dan seterusnya. Maka seorang muslim tentu berusaha untuk menggunakan sandal yang baik, sandal yang indah, meskipun tidak mahal, tetapi yang diinginkan adalah keindahan, kebaikan. Nah, fungsi utama dari sandal dan khuf tersebut. Nah, hadis-hadis yang kita baca ini juga sekaligus jawaban atas beberapa kalangan yang meyakini bahwa salah satu bentuk zuhud itu adalah bertelanjang kaki. Sebagian pengikut paham tasawuf dari kalangan sufiyah, ada di antara mereka yang sampai seperti itu pemikirannya. Salah satu bentuk zuhud bertelanjang kaki, sehingga mereka kita lihat berjalan tanpa menggunakan alas, tidak sandal, tidak sepatu, tidak khuf, betul-betul bertelanjang kaki. Saya sendiri pernah menemui orang seperti ini di perempatan Tipes. Ketika saya berhenti untuk membeli minuman, datang seseorang dengan pakaian yang kumal, tidak beralas kaki, kelihatan sekali kakinya ngapal, kakinya ngapal. Kemudian kopinya terbalik menggunakan ransel yang sudah kusut, lumuk. Kemudian dia bertanya, arah ke Jogja mana Pak? Oh sana. Karena Islam saya tanya, ini perjalanan dari mana Mas? Oh saya ini sedang melanglang. Saya sudah berjalan dari Jawa Timur. Ternyata dia melakukan perjalanan berjalan kaki ya. Berjalan kaki dari satu makam wali ke makam wali yang berikutnya. Dalam sebuah perjalanan. Nah, bahkan saat itu dia menyebutkan sebuah riwayat. Artinya kemungkinan bahwa orang itu tidak waras kecil kemungkinannya. Mungkin kita katakan orangnya nggak waras, gila atau semisalnya. Tetapi dari tata cara dia berbahasa, kemudian cara dia menyampaikannya, serta saat itu dia berkesempatan menyampaikan sebuah riwayat yang kurang lebih riwayat yang dia bawakan, salah satu kebahagiaan seorang muslim ketika dia menahan lapar, berjalan kaki tanpa alas dan seterusnya. Nah, dia yakini perjalanan itu, perjalanan yang memakan waktu cukup lama dan jarak yang jauh, dalam kondisi seperti itu merupakan bagian dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal setelah kita membaca hadis-hadis ini, tentu kita dengan yakin menyatakan bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sesat. Nabi Muhammad SAW juga menggunakan sandal. Nabi Muhammad SAW juga berikhtiar. Namun juga tidak berlebihan. Sebagian di antara kita mengkhususkan sandal untuk beberapa tempat dan beberapa tujuan. Sandal kalau pesta, ini. Sandal untuk kondangan, ini. Nanti sandal untuk wisuda, ini. Sandal untuk begini. Akhirnya dia punya koleksi sandal di rak kamarnya. Nah, sehingga berjajar rapi. Itu untuk dia seorang diri sudah memiliki beberapa belas pasang sandal, belum sepatunya.
Itu kalau dikalikan dengan jumlah anggota keluarga sudah cukup untuk membuka toko sepatu kecil-kecilan. Pernah lihat seperti itu kan? Banyak seperti itu. Jadi sandal, subhanallah. Belum lagi nanti pakaiannya, ada lemari pakaian jadul zaman dulu. Saya pernah lihat seperti itu. Nah, masuk ke rumah orang, subhanallah, sampai ke ruang pakaian itu satu ruangan penuh pakaian semua. Nah, ini berlebih, sangat berlebihan sekali. Baik, kita baca. Qala rahimahullahu taala an Qatadah. Qala qultu li Anas ibn Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahumā kibalani. Dari Qatadah, saya pernah bertanya kepada Anas ibn Malik, seperti apakah sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas menjawab, lahuma kibalani. Sandal Nabi alaihi salatu wasallam itu punya 2 tali sandal. Nah, 2 tali sandal, artinya dua arah ya. Nah, kalau kita cermati riwayat ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, Qatadah sebagai seorang imam tabi'in, salah seorang tokoh dari kalangan tabi'in, menanyakan hal yang sepele menurut kita kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala. Tetapi kalau kita tarik lagi lebih jauh dan lebih dalam, pertanyaan ini menunjukkan bahwa para ulama kita sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti cara mereka setelahnya, mereka berusaha untuk sedetail mungkin dan semaksimal mungkin mengikuti dan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan umur ukhrawiyah, hamah, jangankan urusan akhirat yang penting, yang semuanya itu disebutkan secara nas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Alaihi Wasallam. Hal-hal seperti ini pun ternyata tidak lepas dari pertanyaan orang-orang yang tidak pernah bertemu Nabi alaihi salatu wasallam. Sekaligus menunjukkan bahwa hal-hal sekecil ini pun ternyata tidak lepas dari pengamatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Anas bin Malik mampu menjawab pertanyaan serinci ini tanpa beliau melakukan pengamatan dan perhatian penuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat ini pun bisa kita gunakan untuk membangun fondasi akidah dan keyakinan kita bahwa tidak ada satupun riwayat tentang Nabi Muhammad SAW kecuali pasti sampai juga kepada kita. Apalagi urusan agama, ibadah, muamalah, masalah ubudiyah, bentuk-bentuk kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan mungkin lepas dari pengamatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh mungkin, alhamdulillah, salah satu contoh mungkin yang kita juga sudah pernah menyampaikannya, tentang hukum menjamak salat ketika hujan. Menjamak salat ketika hujan. Sebagian kaum muslimin berpendapat bahwa hujan menjadi salah satu sebab untuk melakukan salat jamak zuhur dan asar hujan, bukan di qasar tetapi di jamak 4-4 zuhur dan asar atau maghrib isya 3-4. Tetapi kalau kita teliti dan kita bahas lebih dalam lagi, ternyata satu-satunya hujjah atau dalil untuk melaksanakan salat jamak ketika hujan turun adalah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah menjamak salat bukan karena safar, bukan karena hujan. Ini ucapan Ibnu Abbas. Ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, ucapan Ibnu Abbas ini dipahami bahwa kalau begitu, kata Ibnu Abbas kan Rasulullah suatu hari menjamak salat padahal bukan safar, bukan hujan. Dipahami berarti Nabi kalau safar menjamak, kalau hujan juga menjamak. Ini yang dipahami dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala
anhuma. Nah, tetapi kalau kita hadapkan dengan riwayat-riwayat yang lain, ternyata apa yang disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bisa dipahami tidak dengan pemahaman tadi. Nah, para ulama rahimahumullah memahami, sebagian di antara mereka memahami ucapan Ibnu Abbas di sini artinya Rasulullah pernah menjamak salat karena sakit. Nah, sakit yang sama sekali tidak memungkinkan untuk melaksanakan salat tepat pada waktunya. Nah, salat yang parah. Ditambah lagi tidak ada satupun riwayat lain dari para sahabat Rasulullah SAW yang sampai kepada kita menceritakan bahwa Nabi pernah menjamak salat saat hujan. Nilai kekuatannya berbeda. Kalau tadi Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah menjamak salat bukan saat safar, bukan saat hujan. Nilainya ini berbeda dengan riwayat Rasulullah pernah salat jamak saat hujan. Bisa dipahami? Kan gitu. Nilainya berbeda. Tetapi nilai ini ternyata tidak ada satupun sahabat yang meriwayatkannya. Padahal selama 10 tahun Nabi alaihi salatu wasallam, atau katakan ketika salat itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Nah, salat berjamaah dengan tata cara seperti ini. Nah, dalam rentang waktu beberapa tahun tersebut, tentu hujan yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam tidak hanya sekali. Hujan yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam tidak hanya sekali. Bahkan kita juga sudah pernah mendengar hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan ketika Nabi khutbah Jumat, datang orang Badui, "Ya Rasul, ini tanaman kami sudah hampir punah. Binatang ternak pun seperti itu, jalan-jalan rusak, lama enggak turun hujan. Cobalah Anda berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan buat kami." Lalu Rasulullah SAW mendoakan, berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami." Hari itu juga hujan turun. Berapa lama hujan itu turun? Berapa lama? 1 minggu penuh, 1 pekan. Dari Jumat ini ke Jumat yang berikutnya. Hujan deras, tidak berhenti, kata Anas bin Malik. Tidak berhenti hujan tersebut. Sampai-sampai Jumat yang berikutnya orang Badui itu datang lagi. Dalam sebuah riwayat yang lain mengatakan orang itu adalah orang Badui yang lain, bukan orang Badui yang pertama. Tetapi siapapun dia yang datang. Namun orang itu mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasul, hujan ini terlalu lama. Akhirnya tanaman kami justru semakin rusak. Jalan-jalan banjir, rumah pun demikian." Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, kami mohon agar hujan itu turun di sekitar kami, di sekitar Madinah, bukan tepat di atas kami. Bukannya Nabi mengatakan, "Ya Allah, jangan turun hujan lagi." Tetapi hujan itu dimohon agar di tempat-tempat yang tidak memberikan sesuatu yang berdampak buruk bagi kaum muslimin saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Hujan kemudian berpindah bergeser ke gunung-gunung, ke lembah, ke padang, sehingga tidak tepat di atas kota Madinah. 1 minggu berturut-turut hujan deras. Tetapi tidak ada satupun riwayat dari Nabi alaihi salatu wasallam dengan nilai kekuatan seperti tadi. Nabi alaihi salatu wasallam pernah menjamak salat saat hujan. Itu tidak. Tentu riwayat yang kita baca, perhatian dan pengamatan dari Anas ibnu Malik, serta pertanyaan dari tabi'in tentang sandal Nabi alaihi salatu wasallam serta jawabannya. Sandal Nabi itu ternyata talinya ada 2 sisi. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang sifatnya sangat dianggap kecil seperti ini diriwayatkan sampai kepada kita, bahkan ditanyakan oleh tabi'in, sementara salat jamak ketika hujan yang itu merupakan rukun Islam, salat itu rukun Islam, tidak sampai riwayatnya kepada kita. Kalau kita mau berusaha sudah cari ke sana kemari, tidak ada satu riwayat yang kita temukan kecuali ucapan Ibnu Abbas tadi yang masih mungkin ditarik ke sana dan kemari. Kemungkinan itu masih ada. Nah, salah satu kemungkinan yang disebutkan para ulama bahwa maksud dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu adalah Nabi menjamak salat ketika sakit. Nah, wallahu a'lam. Qala rahimahullah, an Ibnu Abbas
Qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani madniyun shirakuhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sandal Nabi alaihi salatu wassalam itu punya 2 tali. Madniyun shirakuhuma. Madniyun shirakuhuma. Syiraknya ada 2. Syiraknya ada 2. Wallahu alam bisawab. Saya tidak bisa membayangkan seperti apakah sandal Nabi alaihi salatu wassalam ini. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Isa bin Tuhman, qala akhraja ilaina Anas ibn Malik an-Na'laini jardawaini lahuma qibalani. Qala fahaddathani Thabitun ba'du an Anas annahuma kanata na'lain an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Isa bin Tuhman, suatu hari Anas ibn Malik menunjukkan kepada kami sepasang sandal kanan kiri yang tidak ada rambutnya. Lahuma kibalani, memiliki 2 tali. Kemudian kata Isa bin Tuhman, setelah itu Sabit menyampaikan kepadaku dari Anas bahwa sepasang sandal itu adalah milik Nabi alaihi salatu wasallam. Yang dimaksud jardawain itu tidak berambut, karena sandal Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam terbuat dari kulit. Nah, terbuat dari kulit. Jadi kulit kalau sudah disamak, kadang-kadang kan rambut itu bulu masih muncul. Katakan kulit itu kulit sapi, atau kulit kambing. Nah, kalau tidak terlalu bersih kan masih ada sriwit-sriwitnya ya. Nah, sandal Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul halus, sama sekali tidak ada bulu yang tertinggal di sandal Nabi alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullahu ta'ala an Ubayd ibn Jurayj annahu qala li ibn Umar ra'aytuka talbasu ni'ala sibtiyah. Qala inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'ala allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albisaha. Dari Ubayd bin Jurayj, beliau pernah bertanya kepada Ibnu Umar, ra'aituka, aku melihat Anda talbasu ni'ala sibtiyah, menggunakan sandal sibtiyah. Menggunakan sandal sibtiyah. Sibtiyah itu sama dengan jardawain tadi. Tidak ada lagi yang tersisa bulu dan rambut hewan di situ. Kata Ubaid kepada Ibnu Umar, aku melihat Anda menggunakan sandal sibtiyah. Jawaban dari Ibnu Umar, sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sandal yang tidak tersisa lagi rambut dan bulu di sana. Wa yatawaddau fiha. Kemudian beliau berwudu sambil menggunakan sandal tersebut. Fa ana uhibbu an albisaha. Maka saya ingin menggunakan sandal seperti itu juga. Nah, memang Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dikenal sebagai sahabat yang paling berusaha mengikuti apapun yang diperbuat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan tempat salat Nabi saja Ibnu Umar berusaha untuk tepat di tempat tersebut. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam pernah buang air kecil dalam perjalanan Madinah Makkah di sebuah tempat. Maka Ibnu Umar berusaha mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam buang air kecil di tempat itu juga. Ini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Memang beliau dikenal masyhur, ma'ruf. Nah, meskipun apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu oleh sebagian sahabat yang lain dan para ulama memahaminya bukan sunnah Nabi untuk kemudian sholat tepat di tempat tersebut, untuk buang air kecil pas di tempat itu, di bawah pohon itu, atau di balik batu tersebut. Ini bukan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Ibnu Umar ingin betul-betul mencontoh dan meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti ini tingkat semangat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani
Kata Abu Hurairah, beliau bercerita, dulu sandal milik Rasulullah SAW memiliki 2 tali. Nah, setiap sandal itu, setiap kanan itu ada 2, setiap kirinya pun ada 2 tali. Nah, apakah talinya melintang depan belakang ataukah talinya kanan kiri? Wallahu a'lam. Saya tidak bisa menjelaskannya. Qala rahimahullahu taala, qala Amr bin Hurairah, yaqulu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufataini. Dari Amr bin Hurairah, beliau bercerita, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan sepasang sandal yang terlihat memiliki tambalan bersambung. Nah, bersambung. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam di antara yang pernah beliau lakukan adalah salat menggunakan sandal. Salat menggunakan sandal. Ini sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi yang perlu ditekankan bahwa melaksanakan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentu tetap dipertimbangkan mafsadah dan maslahatnya. Di beberapa tempat kejadian seperti ini muncul. Nah, karena terdorong oleh semangat dan keinginan kuat mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian sebagian anak-anak muda tentunya yang punya semangat tinggi, kemudian mereka melaksanakan sholat di masjid umum menggunakan sandal, meskipun sandal itu bersih, tetapi masyarakat kita pada umumnya tidak bisa menerima hal seperti ini. Meskipun pada akhirnya dijelaskan ini sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tetapi di sebagian tempat orang yang melaksanakan sholat masuk ke masjid bahkan menggunakan sandal, hukumnya hukum penggal kepala kan. Sebagian kaum muslimin menghukumi bunuh kafir orang seperti ini, tidak menghormati masjid. Tentu karena keawaman dan kejahilan mereka. Meskipun kita bersikukuh, bersikeras bahwa ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tetapi di dalam pelaksanaannya tentu harus dipertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Apalagi sunnah Nabi menggunakan sandal ini, hukumnya pun sunnah. Bukan sunnah Nabi berarti hukumnya wajib, tetapi ini memang sunnah Nabi, tetapi hukumnya pun sunnah. Lalu, kenapa dipahami sempit bahwa melaksanakan salat dengan menggunakan sandal itu harus di masjid umum? Nah, kita bisa mengamalkan sunnah ini ketika kita salat sunnah di rumah misalnya, salat malam di rumah, kan bisa juga. Tidak harus melaksanakan salat dengan sandal kemudian di tempat umum harus dilihat orang. Katakan sekarang di tempat-tempat umum kita tidak bisa melakukannya. Nah, karena tidak semua orang bisa memahami, kecuali kalau di lingkungan pesantren yang jelas-jelas di situ adalah dalam batas tanggung jawab dan kekuasaan kita, masjid itu masjid milik kita, tanah juga tanah milik kita. Berjamaah masjid juga adalah orang-orang kita yang ngerti ilmu, belajar agama. Monggo dilaksanakan. Tapi kalau kita di lingkungan bukan lingkungan kita, bukan milik kita, maka kita bisa mengamalkan sunnah ini di rumah. Ketika kita sholat sunnah, sholat malam, nah, ketika kita sendirian di kamar kita, di musola rumah kita, dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah liyan'alhuma jami'an aw liyuhfihima jami'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah, kata Nabi, jangan salah seorang di antara kalian berjalan menggunakan satu sandal saja, kanan tok atau kiri saja. Itu dilarang di dalam Islam. Liyan al-huma jami'an, hendaknya kedua-duanya dipakai. Aw liyuhfihima jami'an, atau kedua-duanya dilepas. Nah, ini rinci ya ajaran di dalam Islam itu, sampai cara menggunakan sandal saja. Etika dan adabnya diajarkan dan dibimbingkan. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam catatan kaki mengatakan, wal hikmatu fi hadza an-nahyu fi hadza an-nahy annahu tashabbuhun bisyaitan
Apa salah satu hikmah yang bisa kita tangkap dari larangan Nabi alaihi salatu wasallam di sini? Karena menggunakan sandal sebelah kanan atau kiri saja itu menyerupai syaitan. Padahal kita dilarang untuk menyerupai syaitan. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, kata Syekh Al-Albani, inna syaitana yamshi fin na'lil wahidah. Sesungguhnya syaitan itu berjalan menggunakan satu sandal saja, sebelah saja. Dan memang kita seorang muslim punya kepribadian sendiri, sehingga dia tidak boleh meniru orang Yahudi, tidak boleh meniru orang Nasrani, tidak boleh meniru orang-orang musyrikin, dan lebih daripada itu tidak boleh meniru dan mencontoh syaitan. Nah, menggunakan sandal sebelah itu termasuk kebiasaan syaitan, maka kita tidak boleh melakukannya. Ini salah satu hikmah yang mungkin bisa kita tangkap, Kemudian hikmah lain yang bisa kita tangkap dari penjelasan tadi, bahwa salah satu tujuan dan hikmah menggunakan sandal khuf adalah untuk menampakkan keindahan, kerapian, yang itu tidak akan terwujud ketika sandal hanya sebelah kita pakai. Ini juga berlaku untuk sepatu, berlaku juga untuk khuf. Nah, wallahu alam bissawab. Nah, kalau mau dipakai dua-duanya, atau kalau tidak dilepas semuanya. Nah, kecuali misalnya wallahu alam bissawab, nah, sandal terlepas, jatuh, naik sepeda motor, kemudian sandal lepas sehingga harus berhenti, padahal sandal itu jaraknya katakan hanya 1-2 meter. Maka wallahu alam bissawab, tidak perlu kita lepas sandal itu kemudian ngambil yang terjatuh baru dua-duanya dipakai bersamaan. Dalam keadaan seperti ini wallahu alam cukup meskipun beberapa langkah berjalan dengan satu sandal, tetapi kan kondisinya berbeda. Wallahu alam bissawab. Sehingga tidak juga kita memberat-beratkan diri, karena jatuh sandal itu 5 meter, akhirnya yang sudah dipakai dilepas juga sambil naik motor balik dilepas. Kenapa? Nabi melarang, ini memberatkan juga. Wallahu alam bissawab. Nah, karena kondisinya berbeda dengan kondisi yang normal. Qala rahimahullahu taala an Jabirin anna Nabi alaihi salatu wassalam naha an ya'kula, ya'ni ar-rajulu bishimalihi aw yamshi fi na'lin wahidah. Dari Jabir bin Abdullah, beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melarang seseorang makan dengan tangan kiri. Nabi juga melarang seseorang berjalan dengan satu sandal saja, sebelah kanan atau kiri. Ini larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya kalau ini dilakukan, maka terjatuh dalam dosa dan maksiat. Qala rahimahullah an Abi Hurairah anna Nabi alaihi salatu wasallam qala idza sa'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis shimal faltakun awwalahuma tun'al wa akhiruhuma tunza. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita adab dan etika menggunakan sandal. Idza sa'ala ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian menggunakan sandal, falyabda bil yamin, hendaknya dia mulai dengan sandal kanan. Kalau pakai sandal, dahulukan kaki kanan. Wa idza naza'a falyabda bis shimal, kalau dia melepas, dahulukan kaki kiri, sandal kiri dan sepatu kiri dulu yang dilepas. Faltakun awwalahuma tun'al wa akhiruhuma tunza. Hendaknya yang pertama yaitu kaki kanan digunakan saat menggunakan sandal. Nah, kemudian yang lain kaki kiri digunakan ketika melepas. Ini etika dan adab yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sungguh luar biasa, ikhwati fillah barakallahu fikum, hal-hal seperti ini pun betul-betul tertata rapi. Nah, diajarkan dan dibimbing di dalam syariat Islam. Sekali lagi, hal-hal seperti ini tidak mungkin kita temukan dan kita dapatkan dalam ajaran dan agama lain. Tidak mungkin. Nah, ajaran untuk kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, nah, membasuh sebelah kanan, membasuh sebelah kiri, nah, salam ke arah kanan kemudian ke arah kiri, mendahulukan orang yang sebelah kanan ketika berjabat tangan, berpelukan, misalnya bermusafahah, mendahulukan sebelah kanan ketika membagi makanan dan minuman. Nah, mendahulukan sebelah kanan ketika kita membagi makanan dan minuman untuk tetangga. Nah, sehingga hal-hal seperti ini barakallahu fikum sangat diperhatikan di dalam Islam.
Qala rahimahullahu taala an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna mastata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tahurihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi mendahulukan bagian kanan semampunya ketika bersisir, tarajjul, ketika bersisir, ketika menggunakan sandal dan ketika bersuci. Bersisir pun mendahulukan sebelah kanan. Nah, ini bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir, hadis yang dhaif kita baca, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah beliau mengatakan, kana li na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibalani wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhuma wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsman radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, dulu sandal yang dipakai Nabi itu terdiri dari 2 tali. Abu Bakar dan Umar pun demikian. Yang pertama kali mengikat dengan 1 ikatan saja adalah Utsman radhiyallahu taala anhu. Tetapi seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Nah, wallahu alam bishawab. Sehingga beberapa hadis atau riwayat dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang adab dan etika menggunakan sandal telah kita baca, kita cukupkan sekian. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.